Belum lagi yang YouTube dan lain sebagainya ini, platform-platform digital ini. Ya, nah ini masalah besar yang harus dihadapi oleh NU sekarang. Karena ini sekarang menjadi arus yang cukup besar di tengah gejala sosial kita. Nah, ini ada satu elemen lagi yang nanti akan saya bicarakan di belakang. Klaster yang kedua, itu tadi klaster tentang lembaga pendidikan. Klaster masa yang kedua adalah klaster tentang peran komunitas dari pesantren itu sendiri. Bagaimana pesantren berperan di tengah komunitas. Selama ini idealisasinya, tadi disebut-sebut oleh Pak Hodri juga, bahwa masyarakat atau komunitas itu mendapatkan layanan jalan keluar dari berbagai masalahnya dari pesantren. Dan selama ini sejak tahun 70-an itu ada promosi tentang strategi sosial ekonomi melalui pesantren. Dan sampai sekarang, makanya sampai ada ide pemerintah untuk membangun kemandirian ekosistem ekonomi pesantren. Asumsinya adalah bahwa pesantren ini punya posisi dan peran komunitas demikian rupa, sehingga kalau pesantren diadres, yang dapat bukan cuma lembaga pendidikannya, tapi komunitasnya ikut dapat benefit. Atau strategi untuk mengadres masalah-masalah komunitas dilakukan melalui pesantren dengan asumsi bahwa pesantren bisa menjadi hub yang menghubungkan treatment strategis itu untuk bisa mencapai komunitasnya. Ya. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan di permulaan pembicaraan ini, kita harus lebih jernih melihat ini. Ya, pertama bahwa idealisasi peran dan posisi pesantren di tengah-tengah komunitas yang kuat, ya, artinya posisi dan peran yang kuat pesantren di tengah-tengah komunitas itu adalah idealisasi masa lalu. Kiai-kiai dulu itu kenapa begitu? Saya sempat singgung ini pada waktu Lokakarya di UGM sebetulnya. Karena dulunya memang yang ada adalah konstruksi kehidupan komunal dari masyarakat Nusantara dengan pemimpin-pemimpin komunitasnya masing-masing. Sebelum ada kiai-kiai ala pesantren di kemudian hari, dulu-dulunya itu kan di zaman pra-Islam di Nusantara itu sudah ada orang-orang macam Ki Ageng yang berfungsi sebagai pemimpin komunitas. Nah, pemimpin komunitas ini belakangan kemudian para misionaris Islam terserap ke dalam struktur sosial masyarakat Nusantara waktu itu menjadi pemimpin-pemimpin komunitas. Ki Ageng yang tadinya Hindu atau Buddha atau yang lain, lalu menjadi Ki Ageng yang Muslim. Ya. Sebelumnya prakteknya masih sama, suwuke podo, suwuk Jawa dan lain sebagainya begitulah. Tadinya itu walaupun sudah Islam. Kayak Ki Ageng Selo itu kan mu'alaf, belakangan masuk Islamnya tuh. Dia sudah masuk Islam, tapi pulang menjadi pemimpin komunitasnya, prakteknya masih pakai suwuk Jawa misalnya, bahkan begitu. Tapi sudah Islam, dan kemudian komunitasnya ikut menerima Islam karena mengikuti pemimpin komunitasnya ini. Dan pemimpin komunitas ini yang memang mengelola seluruh kehidupan komunitasnya. Ini struktur yang diwarisi sejak kuno dari masyarakat Nusantara ini. Nah, belakangan kemudian ketika masyarakat Islam semakin luas konstituensinya di Nusantara, kemudian semakin lancar hubungan arus informasi dari pusat-pusat Islam ke Nusantara, ya, ditambah lagi dengan akses kepada elemen akademis
dari wacana keislaman itu juga semakin lancar. Misalnya dengan dibukanya terusan Suez sehingga orang lebih mudah pergi ke Timur Tengah, kemudian belajar mondok di sana bertahun-tahun dan sebagainya, masih bisa pulang lagi untuk berfungsi sebagai ki ageng itu lagi. Nah ini baru tumbuh kemudian pesantren-pesantren ini sebagai lembaga-lembaga pendidikan akademis. Tadinya ini kan orang-orang yang datang untuk nyantri, untuk menjadi santri dari kiai-kiai ini ya orang-orang yang ingin mendapat kasekten. Yang ngajinya enggak begitu banyak, tapi sekti yang penting gitu. Dulu-dulunya kan begitu. Nah baru belakangan lalu ditambah ada macam-macam, ada fikih, ada ilmu alat dan lain belakangan. Mungkin yang monumental di situ saya kira dari generasinya Kiai Nawawi Banten ini, yang kemudian teman-temannya yang pulang ke Nusantara ini kemudian mulai mengajar dengan elemen-elemen akademis. Tadinya memang begitu, sehingga ulama-ulama kita secara tradisional, kiai-kiai kita ini, selain mereka menjalankan fungsi sebagai sarjana yang bergelut dengan dunia ilmu sebagai akademisi. Ini kan akademisi semua. Mbah Ali itu akademisi par excellence. Kiai akademisi par excellence. Kiai Hasyim Asy'ari itu akademisi par excellence. Dengan dedikasi kepada ilmunya berlipat-lipat kali lebih tinggi daripada rektor UIN gitu. Karena dulu kiai-kiai itu belajar bukan cuma belajar sungguh-sungguh, tapi juga ditirakati dan lain sebagainya. Ini intelektual dan akademisi para excellence semua mereka ini. Tapi kemudian di tengah masyarakat mereka juga menjalankan fungsi riayah. Kenapa? Karena warisan dari posisi tradisional kiai di tengah-tengah komunitas itu. Dulunya begitu. Nah belakangan ada dua faktor. Pertama, ketika pesantren ini semakin banyak menyerap elemen-elemen akademis, sehingga aktivitas pengajaran akademis semakin dominan, ya, semakin menyibukkan kegiatan pesantren itu, ini dengan sendirinya mengurangi intensitas engagement dari kiai kepada komunitas. Dengan sendirinya. Itu dari generasi ayah saya saja, itu sudah sangat berkurang. Engagement langsung antara kiai dengan komunitas. Karena kiainya itu terlalu sibuk dengan kegiatan akademis di lingkungan pesantren. Karena dituntut untuk meningkatkan mutu pengajaran akademis di pesantren. Sehingga engagement kepada masyarakat jauh lebih berkurang. Dulu itu saya tahu betul itu Mbah Ali itu semua orang sekerapia wetan itu kenal. Dan Mbah Ali itu sering jalan untuk menyambangi teman-temannya di kampung itu. Saya tidak tahu Hilmi sekarang masih sempat apa enggak, apalagi jadi DPD segala macam itu gitu. Gus Uzi, Gus Fuad, Pak Tarom apa ini masih intensitas itu apakah masih ada? Sejauh mana kiai-kiai hari ini nih masih bisa berfungsi? Mbah Masngot ini masih bisa begitu apa benda gitu? Pak Habib apa ini? Oh sibuk mikir metode 33 hari itu. Masih sempat enggak ini? Karena ini soal kepemimpinan sosial yang dulunya memang secara tradisional menjadi bagian dari fungsi kekiaian. Sehingga kiai itu menjadi memang efektif sekali di dalam menggerakkan komunitas. Nah sekarang bagaimana? Apakah sekarang masih bisa? Dulu itu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa
jihad untuk membantu perang Surabaya itu fardu ain bagi mereka yang tinggal di radius Marhalaten dan fardu kifayah bagi di luar Marhalaten, itu daya panggilnya luar biasa. Semua orang datang, bukan cuma yang Marhalaten, orang Cirebon ikut berangkat. Orang Cirebon, orang Temanggung, orang ikut berangkat ke Surabaya semua. Cuma Bondo Suwo itu. Padahal dipanggil untuk mati. Diajak mati pada berangkat semua orang. Ya, karena diajak mati lawan sekutu. Enggak ada yang sekarang orang mau ngitungi berapa korban dari perang Surabaya. Itu tidak terhitung. Satu hari perang di Malang saja korbannya lebih dari 16.000. Padahal perang Surabaya itu sejak September sampai November sekurang-kurangnya. Itu luar biasa. Nah sekarang PBNU bikin pengumuman aja orang belum tentu mau ikut. Ya. Nah, kiai-kiai ini apakah masih punya daya panggil seperti itu? Pertanyaannya, apa kiai-kiai ini masih punya intensitas engagement dengan komunitas seperti di masa lalu? Dulu itu generasi ayah saya itu saya masih lihat pekerjaan yang paling menyita waktunya itu adalah menemui tamu. Karena segala macam orang datang seperti disebut oleh Pak Khodri tadi, dengan segala macam hajat tiap hari datang. Sehingga rumah tidak pernah sepi dari orang datang. Itu intensitas yang dijaga oleh kiai-kiai dulu. Kiai Wahab Hasbullah itu walaupun beliau jadi Rois Am dan harus warawiri dari Jakarta ke Jombang, itu kalau beliau pulang ke Jombang, ya tetap intensitas engagement dengan komunitas itu dipertahankan betul. Tetap melayani tamu. Pagi sampai menjelang sore itu selalu. Hajatnya macam-macam. Sampai ada riwayat satu kali Kiai Wahab Hasbullah itu melayani tamu-tamu di rumah dari pagi sampai sore. Ada yang minta suwo, disuwo, ada yang minta didoakan, ada yang minta dicarikan mantu, dicarikan dan sebagainya. Hajatnya macam-macam. Nah itu ada anak muda yang dari pagi sudah di situ, enggak ngomong apa-apa dan enggak pamit-pamit. Gitu. Sampai semua tamu yang lain udah pulang, dia masih di situ, diem aja nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya ditanya sama Mbah Wahab, sampean pundi? Kula mriki mawon. Paring asma Adib. Bin Wahab Hasbullah, ternyata putranya sendiri gitu. Jadi putranya sendiri pulang dari pondok ini sampai Mbah Wahabnya pangling karena terlalu banyak tamu gitu. Dan kayak gitu. Sekarang seperti apa? Tamunya Pak Habib ini sehari ada berapa? Punya hajat apa? Nah maka asumsi-asumsi yang melakukan idealisasi lama ini harus kita lihat dengan jernih. Sekarang masih bisa jalan apa enggak? Ya, ini harus kita lihat. Nah, ini bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi-konsekuensi tadi. Karena untuk mengejar standar-standar, jelas memerlukan konsentrasi sumber daya, termasuk sumber daya waktunya kiai. Ini tidak mudah. Ya, nah ini hal yang harus kita lihat dengan jernih. Nah, kemudian klaster ketiga adalah kaitan antara problematika pesantren ini dengan NU. Ini tidak bisa diabaikan karena apapun juga NU itu sendiri didirikan sebagai ekstensi dari jaringan pesantren-pesantren. Konsolidasi dan ekstensi dari jaringan pesantren-pesantren. NU itu. Dulunya itu pesantren-pesantren ya NU. Yang baru-baru ini kan tiru-tiru aja. Tadinya itu kalau pesantren ya NU. Memang NU itu
didirikan sebagai konsolidasi dan ekstensi dari jaringan pesantren. Ya. Nah maka ketika kemudian NU ini tumbuh dan berkembang, komunitas yang menjadi bagian dari jaringan komunitas-komunitas pesantren itu kemudian terkonsolidasikan di dalam NU ini. Dan sebagai hasil konsolidasi ini maka lingkaran konstituensinya otomatis meluas. Karena kemudian bukan hanya mereka yang masih secara langsung dan rutin terlibat dalam engagement dengan pesantren, tapi mereka yang sudah pernah merasakan engagement dengan pesantren juga kemudian mengafiliasikan diri kepada NU sebagai payung dari keseluruhan dunia pesantren ini. Ya. Sampai kemudian kita mendapati sekarang bahwa afinitas kepada NU ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga semakin longgar dan semakin sulit didefinisikan. Sekarang tiba-tiba hasil survei menyatakan yang terbaru tahun 2024 ini 57,6% dari populasi Indonesia ini mengaku berafiliasi kepada NU. Ini Alfara. Kalau LSI tahun 2023 hasilnya 56,9% populasi Indonesia mengaku. Ini self-identifying, self-identification. Jadi orang ngaku saya NU. Dan ini eksplisit. Karena pertanyaannya itu sampean muslim apa non-muslim? Muslim. Muslim ikut apa? Ikut NU apa Muhammadiyah atau yang lain? Dan yang jawab ikut NU itu 57,6%. Tiba-tiba begitu luas sekarang. Padahal tahun 2005 itu hasil survei LSI menyatakan cuma 27% yang mengaku NU. 2023 hanya 18 tahun kemudian berlipat lebih 2 kali lipat jadi 56,9%. Saya sebetulnya sudah sejak lama saya kaget dengan data-data ini karena saya dapat data 2004 yang kira-kira konsisten dengan itu. Dan saya dapat data lagi kemudian tahun 2010 yang konsisten perkembangannya. 2010 itu saya dapat data dari Indobarometer sudah 47% yang ngaku NU. 2010, 2023 56,9%. Ini faktor yang luar biasa. Apa realitas perkembangan yang luar biasa. Dan kita tidak tahu ini orang ini ngaku NU itu dasarnya apa? Ya. Karena ini beda. Kalau generasinya Pak Habib ngaku NU, ngaji Bali gitu, ngaku NU gitu, sudah karuan gitu. Lah sekarang generasi Z itu enggak sedikit loh yang secara sadar mengaku NU. Ini karena apa? Begitu luas. Nah, saya melihat ada banyak faktor pengaruhnya, macam-macam lah. Macam-macam faktor yang melahirkan fenomena ini. Tapi saya ingin menyebut satu faktor yang saya kira penting sekali. Yaitu berkembangnya model forum-forum atau platform-platform komunikasi publik yang mengatasnamakan atau dipersepsikan sebagai platform NU ya, dengan model yang sangat longgar. Begini. Sebelum reformasi itu yang namanya pengajian umum itu nyaris tidak ada yang di luar pesantren. Semuanya diselenggarakan di pesantren, nyaris semuanya. 1-2 aja yang diselenggarakan di luar pesantren. Itu sebelum reformasi. Kerapia itu kalau hall pasti ribuan orang datang. Pesantren Lirboyo, Sidogiri, Ploso, Situbondo. Di pesantren-pesantren ini platform
komunikasi publiknya. Biasanya dikaitkan dengan kiai-kiai di pesantren itu, hallnya masyayikh misalnya. Ini platform komunikasi publiknya. Ya. Nah, komunikatornya biasanya kiai-kiai beneran. Sebelum reformasi itu enggak ada kiai yang orang yang enggak betul-betul alim berani naik panggung, itu enggak ada. Tahun 90, Pak Habib aja belum berani pidato itu 90-an itu. Kalau enggak alim beneran enggak berani. Sebelum reformasi. Ini yang kiai-kiai yang sudah agak sepuh-sepuh, saya kira bisa menengarai itu dengan jelas. Tahun 90-an itu yang naik panggung kalau di Jogja sini itu ya Mbah Ali sendiri, Mbah Mufid. Ya. Lalu bisa dihitung jari. 1-2 orang yang lainnya enggak berani. Ada yang berani itu Kodama itu, tapi kan cuma paling-paling kumpul 30 orang, 40 orang gitu aja. Di langgar-langgar kecil itu, Kang, proyeknya Kang Zuhdi itu. Nah. Forum platform komunikasi publiknya itu di pesantren-pesantren, komunikatornya ada kiai-kiai alim beneran. Dulu Mubarak itu enggak terlalu sebanyak sekarang. Nah kemudian somehow entah kenapa dengan cara tertentu ada yang menemukan metode untuk membangun ini. Ini ada satu proses yang saya tidak ingin bicarakan di sini karena ini ada tema yang lain nanti ya. Tapi kemudian sesudah reformasi orang menemukan cara untuk membangun proyeksi kepemimpinan publik melalui rekayasa platform ini. Kita tahu benar pasca reformasi ada sekian banyak pengajian-pengajian umum yang besar-besar dilakukan di luar pesantren. Dan komunikatornya udah sembarang orang pokoknya. Dan sudah ada IO-IO yang ahli untuk membangun citra semacam itu. Terus kiai tenan teh ora pokoknya iso dadi. Kalau metodenya benar gitu. Di situ sudah ada gabungan dari macam-macam itu, macam-macam elemen. Ada soal elemen optiknya seperti apa. Ini sudah EO lah itu. Jadi kurang lebih sekarang ada platform-platform komunikasi publik yang dinisbatkan kepada NU yang sebetulnya modelnya kurang lebih sama dengan dangdut koplo. Gitu. Sehingga siapa saja dengan image sebagai komunikator agama, lalu bisa mendapatkan citra kepemimpinan agama melalui platform-platform semacam ini. Dan semuanya dibuat secara artifisial dengan perhitungan-perhitungan teknis yang yang memang dikalkulasi dengan cermat sehingga hasilnya bisa diukur gitu. Yang tadinya orang antah berantah, yang tadinya ini orang entah siapa tidak jelas asal usulnya bisa tiba-tiba menjadi tokoh besar melalui platform-platform semacam ini. Dan saya kira NU ikut ambil untung. NU ikut ambil untung dari sini karena kemudian konstituen dari platform-platform ini, karena platformnya dinisbatkan kepada NU. Saya kira kenapa ini cenderung dinisbatkan ke NU? Karena yang biasanya bikin begitu-begitu di pesantren itu NU kan gitu. Sehingga ketika ada begini-begini lalu nisbatnya kepada NU. Nah konstituen penggemar dari platform-platform ini kemudian juga cenderung menisbatkan diri kepada NU. Jadi sekarang itu ada orang yang merasa NU bukan karena pengikutnya kiai-kiai alim. Sama NU, ya. Oh, kalau begitu pengikutnya Kiai Habib Syakur. Siapa itu? Tidak tahu dia. Yang dia apali, yang tampil di panggung-panggung itu. Dia merasa NU karena ikut sama yang naik di panggung itu. Siapapun dia. Belum lagi yang YouTube,
dan lain sebagainya ini, platform-platform digital ini. Ya, nah ini masalah besar yang harus dihadapi oleh NU sekarang. Karena ini sekarang menjadi arus yang cukup besar di tengah gejala sosial kita. Nah kalau NU kemudian tidak melakukan sesuatu untuk mendestilasi, menjernihkan kembali identifikasi ke-NU-an, dan pada saat yang sama melakukan intensifikasi terhadap mereka yang sudah mengidentifikasi diri, mengafiliasikan diri kepada NU supaya lebih mengenal NU secara sejati, ya, ada kemungkinan justru NU-nya akan terseret ikut kepada platform-platform baru ini. Sehingga apa yang disebut sebagai definisi ke-NU-an ini ikut pada ketidakjelasan yang diciptakan oleh platform-platform populer ini. Gitu. Sekarang aja saya kira orang NU itu seperti apa? Itu jarang yang menyebut misalnya orang NU itu ya contohnya seperti Pak Yahya Stakuf, itu jarang. Tapi pasti lebih banyak yang NU itu kayak Gus Miftah, itu pasti banyak gitu. Kenapa? Ini hasil dari ini. Jadi identifikasi, jadi benchmark reference dari NU ini sekarang berubah. Karena arus besarnya adalah platform-platform yang baru yang saya sebutkan tadi. Dan ini menyumbang saya kira lebih banyak daripada platform lama. Pondok-pondok itu paling dapat santri berapa, wali murid berapa. Ini sekaligus rank itu bisa puluhan ribu orang masuk. Dan referensi mereka ini lebih terasa megah. Karena menjadi bagian dari platform-platform yang megah. Nah, hal begini nih masalah tersendiri buat NU. Ini yang pertama, masalah buat NU. Masalah yang kedua, saya telah katakan tadi bahwa pesantren tidak bisa dipisahkan dari NU. Kepentingan-kepentingan pesantren adalah kepentingan NU. Nah sekarang pesantren sudah diinstal ke dalam sistem kenegaraan. Dengan adanya undang-undang pesantren. Ada budget, ada macam numerasi, ada nomenklatur macam-macam masuk di Kementerian Agama dan lain sebagainya. Ada sumber daya, ada policy. Ada policy yang diciptakan di dalam konstruksi kelembagaan yang dilahirkan oleh undang-undang itu. Ada distribusi sumber daya. Itu artinya apa? Artinya bahwa pesantren sudah masuk dalam domain politik. Karena soal sumber daya yang dibagi, soal policy yang dibuat, soal wewenang dan lain sebagainya masuk dalam domain politik. Nah di sini repotnya buat NU. Karena NU selalu tidak mungkin NU melepaskan afiliasi pada kepentingan pesantren. Pesantren itu kepentingannya NU. Apa yang dilakukan NU dalam hal ini? Apakah NU lalu harus bertarung secara politik juga untuk memperebutkan ini? Ya, pilihannya ada dua. Pertama, NU bertarung habis-habisan ya, untuk memperebutkan sumber daya, memperebutkan macam-macam simpul kebijakan ada dalam konstruksi pemerintahan sebagai turunan dari undang-undang itu pilihan yang pertama. Nah kalau pilihannya itu, ini masalah besar. Karena NU kemudian harus didorong melakukan konsolidasi politik. Dan ini punya konsekuensi kenegaraan yang luar biasa. Sekarang bayangkan kalau kemudian NU melakukan konsolidasi politik dari konstituensi yang skalanya mencapai lebih dari separuh Indonesia seperti ini. Lalu kita bangkitkan sentimen kelompoknya, membela NU gitu ya. Untuk satu konsolidasi politik, wah ini Masya Allah. Ini ancaman kepada kekuatan-kekuatan politik yang lain.
ancaman serius. Dan secara sosiologis kita bisa katakan bahwa tidak ada konsekuensi yang lain selain proses itu, selain pembelahan bangsa. Bangsa ini akan terbelah antara yang NU dan bukan NU. Itu bencana besar. Bencana besar. Sekarang ini kita masih santai-santai aja, partainya Hindun mengklaim sebagai partainya orang NU itu. Karena dapatnya paling ya 13%. Ya. Tapi kalau dikonsolidasikan habis-habisan dan berhasil, negara ini yang runtuh. Karena konsekuensinya adalah pembelahan bangsa. Saya sudah bicara tentang ini sejak lama sekali. Yang terjadi di India dengan RSS itu. Karena RSS ini apa orang Hindu itulah, singkatannya apa lupa saya, bahasa India. Mereka melakukan konsolidasi politik, mobilisasi politik atas dasar identitas Hindu. Dan yang terjadi kemudian, karena mereka menjadi mayoritas yang signifikan, adalah represi dan persekusi terhadap minoritas. NU ini kalau kita mainkan dengan cara itu, ujungnya akan jadi fasis. Karena bagaimana kita bisa mengendalikan orang yang sudah dipompa semangat identitasnya untuk mobilisasi politik tertentu, itu akan terproyeksi ke dalam perilaku-perilaku sosial yang lain. Perilaku sosialnya dalam hal lain juga akan mencerminkan semangat identitas kelompok itu. Ini berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya. Kita tidak mau Indonesia celaka karena ini. Nah, pilihan kedua adalah universalisasi. Universalisasi pesantren. Pesantren ini adalah satu tema kepentingan yang universal, yang bukan cuma menjadi kepentingan NU. Nah, sehingga NU tidak harus bertarung selama ada jaminan bahwa semua proses menyangkut governing system atas pesantren ini dilakukan secara adil dan transparan. Selama adil dan transparan, NU tidak perlu harus tarung menguasai ini, menguasai itu. Sudah silakan pemerintah mengatur, asalkan adil dan transparan. Itu berarti kan tadi itu standar-standar regulasi dan lain-lain harus jelas. Nah, sekarang kita masih dalam proses yang sangat rumit dan tidak mudah terkait dilema ini. Tarung atau universalisasi. Ini sekarang yang dihadapi oleh NU hari ini. Saya pribadi, saya cenderung memilih universalisasi demi bangsa dan negara ini. Daripada kita menciptakan bahaya kepada bangsa dan negara ini, lebih baik universalisasi aja. Sudah, kita anggap pesantren itu universal, santri itu universal, gitu saja. Kalau perlu NU-nya sekalian universal, gitu saja. Nah, supaya apa? Supaya orang merasa, semua orang merasa aman. NU ini kemudian menjadi satu menjadi satu entitas yang aman bagi semua orang. Kalau hari ini orang merasa aman, merasa lebih nyaman untuk berafiliasi kepada NU, ya, saya kira semua orang harus merasa aman dengan keberadaan NU ini, dengan semua yang dilakukan NU. Maka misalnya, kemudian saya mendorong agar pelayanan NU ini, khidmah NU ini harus diarahkan kepada khidmah inklusif. Semua harus dilayani, tidak usah pilih-pilih hanya orang NU saja. Maka saya tidak setuju kemandirian NU misalnya.
Saya tidak setuju. Buat saya, asalkan rakyat ini ditingkatkan kapasitas ekonominya, orang NU pasti ikut dapat, gitu saja. Kalau seluruh rakyat ditingkatkan kapasitas ekonominya, orang NU ikut dapat. Tidak perlu mikir gimana supaya NU dapat. Kita pikirkan bagaimana seluruh rakyat dapat. NU pasti dapat dong, lebih dari separuhnya NU. Nah, kalau yang butuh duit segera itu memang pengurusnya. Nah, ini gimana caranya cari akal supaya pengurusnya dapat sumber daya untuk membiayai kegiatan organisasi. Tapi selebihnya adalah kebijakan negara untuk rakyat. Sudah gitu aja. Gitu aja, enggak usah berpikir tentang bagaimana NU merebut ini itu, bagaimana NU menuntut afirmasi ini itu. Enggak usah. Kalau rakyat terurus, NU terurus, sudah. Ini kalau saya. Tapi sekali lagi di dalam NU sendiri persoalan ini masih merupakan subjek tawar-menawar yang masih alot dan rumit. Hindu ini masih ngotot, pokoknya harus tarung, masih ngotot begitu. Berhadapan dengan saya dia nanti. Nah, nanti, tapi ya itu tadi resikonya, masalahnya buat saya itu bagaimana ini kita melakukan semua ini tanpa menghadirkan ancaman terhadap integritas bangsa ini. Ini hal-hal begini ini harus dihitung semua kalau kita ingin bicara tentang pesantren. Kalau enggak, kita enggak akan kemana-mana. Berbagai masalah yang sekarang muncul enggak akan ketemu solusinya. Sekarang ini sedang marak soal perundungan pesantren. Apakah perundungan fisik maupun perundungan seksual dan lain sebagainya. Di mana masalahnya? Kalau kita masih berpikir secara tidak jernih, masih soal afirmasi, soal ini, soal menjaga nama baik dan semuanya, enggak akan ketemu solusi. Karena masalahnya di situ adalah soal governing system. Karena tidak ada standar. Karena tidak ada regulasi yang mengatur kegiatan-kegiatan di pesantren itu. Tidak ada pengawasan dan lain sebagainya. Sehingga semuanya berjalan secara alami dalam arti semau-maunya. Padahal ada masalah mendasar yang luar biasa di situ. Ini Fakultas Tarbiyah terlibat kan. Sekarang coba tolong dipikirkan ini Bapak Ibu yang menjadi para pemikir tarbiyah ini. Bagaimana anak-anak usia adolescence berkumpul di satu tempat selama bertahun-tahun dalam keadaan standar infrastruktur yang sama sekali tidak memadai. Coba. Bagaimana kita mengelola ini? Bagaimana kita mengelola anak-anak usia adolescence dengan segala caratannya? Bapak Ibu yang para pendidik tahulah. Bagaimana psikologinya, bagaimana aktivitas faalnya itu. Ya. Tinggal di tempat yang sama selama bertahun-tahun dalam keadaan campur aduk dan karu-karuan. Di banyak pesantren itu anak-anak itu tidak tidur di kamar mereka tidur di langgar semua karena kamar cuma bisa buat naruh barang. Kayak Lirboyo itu kalau satu kamar 60-70 orang, masa orangnya bisa tidur di situ? Nggak mungkin. Mereka tidur di masjid, di emper-emper kelas, secara tidak beraturan. Coba Bapak Ibu pikirkan, apa yang terjadi kalau mereka hidup dengan cara itu selama bertahun-tahun. Dan ini bukan masalah baru, ini sudah masalah kuno, sudah sejak lama. Kalau sekarang marah ada peningkatan kasus, itu peningkatan yang lapor. Kalau kasusnya dari dulu banyak sudah gitu. Meningkat itu meningkat yang lapor aja, gitu. Menurut saya gitu ya. Ini semuanya harus dipikir. Maka sekali lagi, kita tidak akan ketemu jalan keluar selain memikirkan governing system yang sesuai untuk pesantren.